Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan di hari perhentian yang Tuhan sudah tetapkan bagi umat milik kesayangan-Mu sendiri di hari Sabat, hari Minggu ini. Kami boleh datang kembali kepadamu dengan syukur atas segala pimpinan penyertaan Tuhan bagi pribadi kami, keluarga kami, dalam jatuh, bangun, bahkan pencobaan yang kami alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, seperti apa yang Tuhan janjikan. Engkau ingin memberkati kami, Engkau ingin menguduskan kami, supaya hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong setiap kami untuk semakin mendekat, semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki ketika kami masih hidup di dalam dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, tolonglah hamba-Mu, tolonglah setiap pendengar, setiap jemaat Tuhan, agar tidak ada yang pulang dengan tangan hampa. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masuk di bulan Agustus, minggu yang pertama, untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak saudara membaca kelanjutan dari pasal 12 Injil Lukas ayat 39 sampai 48. Saya akan membacakan bagi saudara kelanjutan dari ayat 38, ayat 39 sampai dengan ayat ke-48. Tadi kita sudah baca sampai ayat 40 ya. Saya akan mengulang sampai dari 39 sampai dengan ayat ke-48. Dari Lukas pasal 12. Demikian firman Tuhan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita akan konsentrasi di ayat 35 sampai ayat 38. Saudara yang kasih Tuhan, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang yang ada pada waktu itu pasti punya maksud. Kalau saudara perhatikan bagian ini, ternyata Tuhan punya maksud sebagai satu bentuk bahwa manusia di dalam ketidaktahuannya akan kepastian kedatangan Kristus. Kristus pasti datang, tapi manusia tidak tahu kapan waktunya. Tadi kita baca seperti pencuri. Kalau saudara perhatikan pencuri, tidak ada pencuri yang mau datang, permisi dulu, ketok-ketok, saya mau datang besok jam segini, tanggal segini, enggak ada. Pencuri mau bicara tentang ketidakpastian, bahkan ketidaktahuan dari penghuni rumah kapan ia datang. Maka ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini, Tuhan ingin para pendengarnya, murid-muridnya, orang-orang pada waktu itu supaya jangan terikat kepada
apa yang ada di dalam dunia ini. Banyak orang sulit sekali untuk melepaskan diri dari apa yang ada di sekitar kita. Maka Tuhan katakan, aku akan datang tapi engkau tidak akan tahu. Itu sebabnya perumpamaan ini bicara tentang kewaspadaan. Mari kita melihat di bagian yang pertama. Di dalam ayat 35, di sana diistilahkan stay dressed for action. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Bicara tentang pinggang, ini berasal dari kata aslinya dalam bahasa Yunani itu let your loin stay girded. Artinya orang dulu pakai jubah itu panjang. Maka kalau dia mau dalam keadaan siap sedia, dia mau bekerja, tidak bisa dalam posisi pakaian jubah panjang. Maka itu jubahnya harus diangkat. Loin stay girded, artinya harus diangkat, maka diselipkan di dalam ikat pinggangnya, maka orang itu baru bisa bekerja, baru bisa bersiap sedia. Tanpa mengangkat dia punya jubah, persis seperti waktu ibu-ibu di sini yang sudah menikah, yang couple yang sudah menikah, waktu kita khususnya pengantin wanita, waktu menuju ke pelaminan, biasanya gimana saudara dengan gaun yang panjang? Itu biasa sudah dikasih tahu oleh orang yang berpengalaman. Nanti waktu jalan itu gaunnya panjang. Caranya gimana? Saya ingat dulu istri saya waktu kita menuju pelaminan, kamu tendang-tendang itu. Dia punya gaun pengantin karena panjang, kalau enggak ribet itu. Ribet, jadi harus ditendang-tendang sedikit. Bayangkan saudara kalau orang dalam keadaan harus siap sedia, harus bekerja, lalu melayani, harus melakukan sesuatu pekerjaan, tapi dengan jubah yang panjang akan sulit sekali. Itu sebabnya di bagian pertama, sikap seorang hamba ketika dia tahu harus siap sedia, tapi persoalannya adalah dia nggak tahu kapan sang tuan ini yang katanya habis dari pesta akan datang. Bisa tengah malam, bisa siang, bisa dini hari. Tidak dikasih tahu kapan tuannya itu akan datang. Namun yang harus dimiliki oleh seorang yang tadi harus mengangkat dia punya jubah, harus siap sedia adalah bicara tentang sebuah kesabaran. Kesabaran orang menanti, nggak gampang. Saudara kalau disuruh tunggu saya ya. Jam 6 pagi. Ini ada satu hamba Tuhan Charles Spurgeon. Dia memberitakan tentang seorang dari yayasan London Missionary Society. Ada seorang yang mau dicalonkan jadi misionaris pergi ke India. Lalu ada dari pengurus namanya Bapak Wilkes. Dia ditugasi, coba kamu interview. Apakah calon seorang misionaris ini adalah benar-benar calon yang tepat? Maka Bapak Wilkes ini dia berkata kepada calon yang melamar ini, oke, nanti jam 6 hari Jumat kamu harus datang jam 6 pagi. Baik Pak. Maka ketika sudah ditentukan tempatnya ke kantor daripada yayasan misi itu, maka pemuda ini datang jam 6. Saudara tahu, pemuda ini tunggu jam 6. Mana Bapak Wilkes yang berjanji mau interview saya? Saudara tahu setelah tunggu jam 6, setengah 7, jam 7, setengah 8, jam 8 enggak muncul-muncul. Baru 3 jam kemudian jam 9 ini si Bapak Wilkes ini datang dan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa saya sudah datang terlambat, dia panggil pemuda itu, silakan masuk ke ruangan. Lalu mulailah interview, dilakukan jam 9. Setelah menunggu dari jam 6 pagi. Ini bagi orang di tempat-tempat tertentu, ini di Inggris, di London, tidak gampang jam 6 pagi interview, ini enggak lazim. Adakah saudara interview yang pemuda yang mau masuk pekerjaan di sebuah kantor, interviewnya jam 6 pagi? Enggak ada ya, enggak ada. Tapi ini kamu datang jam 6 pagi. Ternyata ini sebuah sengaja Bapak Wilkes ini membuat perjanjian jam 6 pagi. Setelah jam 9 dia datang, dia mulai dengan pertanyaan, apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus?
Seorang yang mau jadi misionaris, pergi ke India ditanya, apakah kamu percaya Tuhan Yesus? Jawabannya apa? Ya pasti percayalah. Kalau nggak percaya ngapain saya jadi misionaris? Jadi utusan Injil. Oke, bagus. Jawaban kamu percaya. Kalau gitu saya tanya, apakah kamu yang kedua cukup berpendidikan? Oh iya Pak, saya lulus SMP, saya lulus SMA, bahkan saya masuk ke akademi untuk belajar. Tapi saya terpanggil untuk pergi ke India jadi seorang misionaris. Good, baik. Pertanyaan berikutnya, dia pikir pertanyaannya apa gitu. Coba kamu spelling, eja kata cat, kucing. Kucing suruh di spelling, kalau bahasa Inggris C-A-T-C-A-T, selesai. Dia bingung, ini pertanyaan atau apa? Tapi ya sudah, saya jawab aja. Kucing, kalau dalam bahasa Indonesia ya K-U-C-I-N-G. K-U-Ku, ku. C-I-N-G, cing. Kucing, ya udah selesai. Oke. Sekarang pertanyaan kedua. Coba kamu spelling dog. Hah? Anjing. Ya gampang juga dong. D-O-G, A-N-J-I-N-G, anjing. Selesai. Selesai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Pertanyaan-pertanyaan itu, Bapak Will melanjutkan dengan pertanyaan matematika. Ini buat seorang yang mau jadi misionaris dari London Missionary Society yang ditulis oleh Charles Spurgeon. Dia katakan, saya uji kamu lagi matematika. Di sini ada guru matematika. Pertanyaan matematikanya adalah, berapa 2 dikali 2? Nah lu, 2 dikali 2. Ini sambil bingung lagi, ini maksudnya apa? Yang interview saya ini dari London Missionary Society mau ngapain? Ya bingung, tapi dia jawab juga. Ya sudah, saya jawablah. 2 kali 2 dari dulu juga 4, sampai kapan juga 4. Ya 4 lah Pak. Ya betul gitu. Oke, kamu boleh tinggalkan ruangan ini. Nanti akan saya kasih tahu apakah kamu lolos di dalam interview yang saya lakukan. Lalu Bapak Wilkes ketemu dengan pengurus daripada London Missionary Society. Dia katakan, saya sangat merekomendasi pemuda yang mau jadi misionaris ke India ini. Loh, pengurusnya bilang, kok Bapak begitu yakin? Iya, dia bilang. Saya sudah uji pemuda ini. Mulai dari kesabarannya datang jam 6 pagi saat orang lagi pada tidur, dia datang benar-benar jam 6 pagi. Dan saya datang jam 9 tanpa minta maaf. Saya uji keteguhannya. Lalu saya juga merendahkan dia punya pendidikan. Saya suruh dia eja cat, dog, anjing, kucing. Saya juga uji matematikanya 2 kali 2. Saya rendahkan pendidikannya. Saya pengen lihat kerendahan hatinya. Saya ingin lihat tabiatnya. Apakah dia marah-marah? Apakah dia protes? Ternyata pemuda ini, selain dia sudah lahir baru, sudah terima Tuhan, dan dia adalah orang yang cocok, tepat untuk tugas ini. Saudara yang kasih Tuhan, gambaran ilustrasi yang ditulis oleh Charles Spurgeon ini memberikan satu gambaran kepada saudara dan saya. Seringkali Tuhan kasih pekerjaan yang menurut saudara dan saya remeh-temeh. Seringkali Tuhan menguji kesabaran kita. Apakah kita setia dalam perkara-perkara kecil sebelum Tuhan kasih perkara-perkara yang lebih besar. Tahukah saudara bahwa kita semua akan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah memang adalah anugerah. Tapi ketika anugerah kita terima, maka anugerah itu bukan anugerah yang murahan, bukan cheap grace, seperti Bonhoeffer katakan di dalam bukunya Discipleship. Tidak murahan. Harga sebuah anugerah. Sebentar kita yang sudah dibaptis mengingat anugerah Tuhan yang begitu besar. Melalui kematian dia, pengorbanan dia di atas kayu salib. Tapi seringkali apa yang menjadi bagian kita, milik kita, kita susah sekali kasih kepada Tuhan. Kita sulit sekali mendisiplinkan diri kita. Dan Tuhan seringkali menguji saudara, menguji saya. Banyak hal yang kita nggak ngerti.
Mungkin tadi kalau pemuda tadi ditanya ketika interview, apa-apaan ini? Kalau dia mau protes, apa-apaan? Saya suruh datang jam 6 pagi. Bilang aja jam 9, saya datang 9 kurang seperempat kan sudah cukup. Saya tidak perlu kurang tidur dan sebagainya. Ngapain diuji dengan pertanyaan-pertanyaan bahasa yang enggak seperti itu? Ujian yang begitu gampang, bahasanya gampang, juga matematikanya gampang. Biasa orang kalau masuk seminari, ketika saya masuk seminari ada ujiannya juga. Ujian bahasa Inggris, ikut TOEFL, ikut pengetahuan pengetahuan umum, pengetahuan Alkitab. Lumayan sulit, tapi pemuda ini gampang sekali. Saudara, jangan memandang rendah akan setiap situasi di sekeliling kita yang kelihatannya tidak ada artinya. Bapa di sorga tahu apa yang ia lakukan bagi saudara, bagi saya. Di dalam ayat 34 dikatakan, karena Tuhan Yesus katakan, di mana hartamu berada. Tadi ayat 35, satu ayat sebelumnya dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ada semacam tanda petik urat, ada semacam pembuluh antara harta dengan hati. Antara harta, antara dompet sama hati kita ini ada uratnya gitu, ada nyambungnya. Ini bahasa saya aja. Ada kaitan antara apa yang saudara dan saya miliki dengan hati kita. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Harta dan hati sama-sama huruf H, ada kaitan satu dengan yang lain. Banyak hal saudara, kita masuk dalam bagian yang kedua. Ada satu hal yang Tuhan ingin sampaikan dalam perumpamaan ini. Bukan hanya soal sikap seorang hamba akan mendapatkan begitu banyak warisan, harus ada kesabaran, harus ada kerendahan hati, harus ada kesiapan, kesigapan. Dalam bahasa Inggris dikatakan at once, dalam setiap saat, segera mungkin, sesegera mungkin. Kalau sang Tuhan datang, maka hamba itu yang dengan sabar menanti harus segera membuka pintu menyambut tuannya datang dari pesta perkawinan. Saudara, kita maju yang kedua. Ada keunikan relasi antara Tuhan dengan hamba. Apa keunikan relasi itu? Yang pertama dikatakan hamba ini harus sepenuh hati, sepenuh waktu. Memang aku hamba, aku sedang menunggu sang Tuhan, maka aku harus punya total submission. Aku harus punya ketundukan yang total kepada sang Tuhan. Nggak bisa tawar-tawar. Tuhan nanti datangnya jangan malam-malam ya. Datangnya jangan jam 12. Datangnya sore aja. Pas aku sudah bangun tidur. Nggak ada seperti itu. Pokoknya ketika sang Tuhan berkata, kamu siap-siap, kamu jaga-jaga, aku akan datang di waktu yang kamu tidak akan pernah expect. Kamu tidak akan pernah harap, tidak pernah pikir, tidak pernah sangka aku akan datang. Maka bagi hamba seperti ini, inilah gambaran saudara dan saya. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tapi kita tahu pasti bahwa Tuhan sudah berjanji, Dia akan datang kembali. Sekarang saudara, selain disuruh sabar, kita disuruh diminta seperti seorang prajurit dalam Matius pasal 8. Kalau saudara melihat di sana ayat 8 dan 9, dia katakan untuk minta pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan tolong, hambaku sakit, lumpuh dan sangat menderita. Tuhan Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu menyembuhkan hamba. Seorang perwira dari tentara Romawi, perwira punya bawahan. Tapi sang perwira Romawi ini katakan, nggak perlu datang. Kok begitu? Nggak usah datang ke rumah saya tidak layak. Sang perwira berpikir, aku tidak layak. Cukup sampaikan satu kata saja, maka hambaku yang sakit, lumpuh dan menderita di rumah akan sembuh. Tuhan Yesus kaget, ada orang yang punya iman sebesar daripada perwira Romawi ini. Ini bukan orang Israel, kok punya iman seperti itu? Gak pernah aku dapatkan. Dia kasih alasan, di bawahku ada bawahan. Kalau prajurit aku katakan ke kiri, maka semua akan ke kiri, kata perwira Romawi ini. Ke kanan akan ke kanan, lurus, stop akan stop. Luar biasa ya. Dia menempatkan bagaimana posisi dia sebagai perwira yang punya bawahan, tapi dia juga punya atasan kaisar.
dan dia melihat Yesus Kristus, kalau Tuhan ngomong satu kata saja, secara rohani, roh-roh semua takluk kepadamu. Kau cukup sampaikan satu kata saja, hambaku pasti akan sembuh. Adakah iman seperti ini di antara saudara di tempat ini? Enggak usah repot-repot Tuhan. Enggak usah repot-repot. Di bawahku, orang-orang bawahan akan tunduk. Engkau pun, aku percaya, akan berkata satu kata, dan semua akan terjadi. Inilah relasi yang pertama, total submission, ketundukan yang penuh. Enggak ada alasan lain, aku harus tunduk kepada Sang Tuhan. Di dalam ayat 37 dikatakan, sesungguhnya Ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk, dan Ia akan datang melayani mereka. Siapa Ia di sini? Sang Tuhan. Kalau si hamba ini sudah taat, total submission, tunduk sepenuh-penuhnya, dan ketika aku datang dia menyambut aku sesegera mungkin, tidak pakai lama-lama, karena dia sudah siap sedia, apa yang terjadi? Sesungguhnya, kata Tuhan, ini relasi keunikan Sang Tuhan. Ia, Sang Tuhan itu akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan Sang Tuhan Ia akan datang bagaimana? Melayani mereka. Ketika saya melihat terjemahan ESV menarik sekali, dikatakan He will dress Himself for service. He, Sang Tuhan. Tadinya hambanya yang siap, sekarang yang siap siapa? Sang Tuhan. Dress Himself for service and have them reclining at table, and He will come and serve them. Saudara, kalau perhatikan bagian ini, mungkin kita nggak pernah perhatikan secara teliti. Tapi kalau saudara baik-baik baca bagian ini, Tuhan, mana ada Tuhan seperti ini? Saudara yang jadi majikan, kalau pembantu kita sudah menyambut kita, bukakan pintu garasi, siapkan makanan, ada nggak gantian deh sekarang? Kamu yang duduk, sekarang aku yang layani kamu, silakan makan, kita masak, kasih dia, silakan duduk. Nggak ada. Ini Tuhan seperti apa yang dikatakan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas 12. Inilah keunikan dari Sang Tuhan, yang bukan seperti diktator, Idi Amin, Kim Jong Un dan sebagainya, yang begitu keras, diktator yang memerintah dengan tangan besi. Tapi ini Tuhan yang dikatakan adalah juga sahabat. Bukan hanya sahabat, Dia adalah the servant king. Waktu kemarin di Inggris saya nyanyikan lagu pujian ini, The Servant King, yang ditulis oleh Graham Kendrick. Saya begitu tersentuh, walaupun pujian ini sebetulnya sudah cukup lama, saudara. Dari sekitar tahun 19, tidak lama sekali, 1984 kalau saya tidak salah. Dia menuliskan bagian ini, ya 1984. Ini pujian yang menurut saya menggambarkan siapa Tuhan yang minta dilayani pada awalnya, tapi kenyataannya Sang Tuhan adalah Tuhan yang menghamba. From heavens you came helpless babe, enter our world, your glory failed. Not to be served, bukan untuk dilayani. Kristus datang bukan untuk dilayani, but to serve, untuk melayani. And give your life that we might live. Saya sedang mencoba untuk nanti pemuda remaja naikkan pujian ini di dalam minggu pertama, mungkin bulan depan atau minggu pertama di kesempatan yang lain, mau menunjukkan Kristus yang dituliskan dalam perumpamaan ini, Sang Tuhan, yang kalau kita lihat yang melayani saudara dan melayani saya, yang sebelumnya minta saudara dan saya melayani dia, ternyata adalah Tuhan yang adalah hamba yang melayani. Sekali lagi, kalau saudara mengerti bagian ini, kita tidak mungkin melayani Tuhan sembarangan. Kita tidak mungkin tidur-tiduran, kita tidak mungkin lengah, dan kita akan menjadi hamba yang siap sedia, hamba yang sabar menantikan walaupun di dalam hidup kita banyak hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh. Tapi aku tahu pasti Tuanku, Yesus Kristus, Lord my Lord, Tuhanku pasti datang. Maka setiap saat, walaupun aku tidak tahu, aku akan berjaga-jaga. Let us learn how to serve. Mari kita belajar
di bait yang keempat, bagaimana kita melayani. For it is Christ we are serving. Karena sesungguhnya memang kita melayani lihat manusia, yang dilihat ya orang ya, jemaat. Saudara melihat saya melihat saudara. Kita masih melihat yang kelihatan. Kita enggak melihat Kristus yang tidak kita lihat saat ini. Tapi sesungguhnya Kristuslah yang saudara dan saya layani. Amin saudara. Itu sebabnya mari di dalam keunikan ini, saya ingat Presiden Jokowi setiap kali menyambut tamu di Istana Bogor, waktu itu saya melihat sendiri bagaimana itu Raja Arab Saudi, Raja Salman, ketika hujan-hujan begitu dia ambil payung, terus dia kasih payung kepada Raja Salman. Lalu banyak orang kasih komentar bagaimana sang presiden melayani raja ini, sesama presiden aja, sesama pimpinan negara, dapat komentar yang begitu banyak, yang begitu pujian yang begitu banyak dari masyarakat Indonesia. Tapi Kristus melebihi soal kasih payung. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia akan melayani saudara, melayani saya seperti yang ia janjikan. Dia akan melayani mereka yang sudah bersabar, sudah dengan kesiapan senantiasa tidak memandang rendah setiap tugas, panggilan, pelayanan, sabar, aku akan datang. Wahyu 19 ayat 7 berkata, marilah kita, Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan saudara sudah siap sedia. Pengantinnya adalah saudara dan saya. Yesus Kristus menjadi pengantin pria. Kita apakah sudah siap sedia? Dia akan melayani saudara, melayani saya. Bukan karena kita layak mendapatkan itu, tapi karena anugerah yang begitu besar. Karena sang Tuhan tadi, sekali lagi, bukan Tuhan seperti Tuhan yang memimpin negara bangsa-bangsa tertentu, yang begitu kejam, yang bengis, yang diktator. Tapi sang Tuhan adalah Tuhan yang menghamba. Kalau saudara mengerti bagian ini, saya semakin yakin tidak mungkin kita main-main di dalam hidup ini. Kita akan terus berjaga-jaga. Aku tahu sang Tuhan, Yesus Kristus Tuhanku, Dia akan datang kembali di waktu yang tidak pernah aku sangka. Namun sayangnya saudara, sayangnya banyak kali di dalam hidup kita menjadi terbalik. Siapa yang menjadi master, siapa yang menjadi tuan, siapa yang menjadi hamba. Mestinya Kristus yang menjadi Tuhan, yang menjadi tuan, tapi seringkali anak kita yang paling kita sayang, dia bisa jadi tuan. Sekali lagi, tuan di situ bisa saudara ganti. Bisa itu anak kesayangan kita, dia adalah he is my everything, she is my everything. Dia segala-galanya bagi saya. Kalau anak saya nggak ada, saya bisa mati nih Pak. Ada orang bilang begitu saudara. Kalau nggak ada anak saya ini, saya bisa mati. Dulu ada satu hamba Tuhan, anaknya mati kecelakaan, dia hampir tinggalkan Tuhan. Dia kecewa sekali. Saya sudah melayani Tuhan, kenapa anak saya harus mati? Belum bisa dibandingkan dengan Jerry Sitzers. Ibunya mati, istrinya mati, anak perempuannya, 3 generasi mati dalam satu waktu, dalam kecelakaan. Bisa gila si Jerry Sitzers, betul dia hampir gila. Tapi 2 tahun lewat, dia katakan, aku lihat jawabannya di atas kayu salib. Saudara, betapa pentingnya. Jangan tempatkan anak kita jadi tuan. Jangan tempatkan suami kita jadi sang tuan atau istri kita jadi sang tuan yang sudah menikah. Jangan jadikan studimu yang masih kuliah, pekerjaanmu yang sudah menjadi karyawan,
usahamu yang sudah jadi pengusaha, hartamu menjadi tuan dalam hidupmu. Terbalik saudara, terbalik. Kenapa? Karena semua itu kita akan tinggalkan semua. Tempatkan Sang Tuhan, Yesus Kristus Tuhan segala-galanya. Saudara akan diberikan hikmat bagaimana menempatkan anak, suami, istri, cucu, semua, harta, semua Tuhan akan pimpin. Bagaimana? Kalau kita tahu menghormati Sang Tuhan, Dia akan kasih hikmat kepada kita bagaimana menghandle anak kita, bagaimana menghandle suami, istri, orang tua, berbagai situasi dalam hidup kita, kita akan diberikan hikmat. Semuanya itu saudara, saya mau tekankan adalah sarana. Sekali lagi sarana, tujuannya bukan itu. Itu semua kita tinggalkan. Saya sering sampaikan di sini, semua pada waktu kita hembuskan nafas terakhir, nggak ada yang kita bawa, nggak ada yang kita bawa, semua kita tinggalkan. Satu yang kita bawa, hidup kita, dedikasi kita kepada Kristus, yang Dia katakan, kamu akan duduk, reclining at table, aku akan melayani engkau. Yang terakhir, yang ketiga, perhatikan di ayat yang ke-40, Tuhan Yesus memperingatkan, setiap saudara, setiap orang, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Celakanya banyak hamba Tuhan yang suruh jemaatnya siap sedia, dia sendiri nggak pernah siap sedia. Dia suruh orang baca Alkitab, dia sendiri nggak pernah baca Alkitab teratur. Hari ini saya mengingatkan diri saya juga sebagai pelayan Tuhan, saya pun, you also must be ready. Kamu juga harus siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang bagaimana? Yang tidak kamu sangkakan. King James Version berkata, yang tidak kamu pernah pikir kapan Ia datang. ESV berkata, yang tidak pernah kamu expect, yang tidak pernah kamu harapkan Tuhan akan datang. Jadi kalau saudara harapkan hari ini saudara berjumpa dengan Tuhan, Sang Tuhan itu, pasti saudara keliru. Karena Kristus datang di waktu, saat yang tidak pernah kita sangka. Kita tidak pernah pikir, kita tidak pernah expect, kita tidak pernah harap Dia datang, justru Dia datang. Itulah sebabnya siap sedia. Judul perikop ini di dalam ESV Inggris katakan, you must be ready. Kamu harus be ready, harus siap sedia. Indah sekali. Dalam bahasa Indonesia, kewaspadaan. You must be ready. Harus. Nggak boleh nggak ya Pak ya, tawar sedikit gitu? Nggak boleh. Harus. Kalau kata harus, must, itu suatu keharusan. Tidak bisa ditawar-tawar. Tidak ada pilihan bagi saudara, tidak ada pilihan bagi saya, kecuali kita siap sedia karena kita tidak tahu kapan Tuhan kita datang. Tapi satu hal yang membuat saudara dan saya tetap siap sedia, pertama, pengharapan kita pasti. Orang kalau tidak ada pengharapan, saya bacakan yang ditulis oleh Oscar Wilde, dia bilang begini, seorang pujangga dari Irlandia, indah sekali, dia berkata, kita dapat hidup 40 hari tanpa makanan. Kita dapat hidup 8 hari tanpa air. 4 menit tanpa udara. Betul saudara. Kalau saudara biasa latihan nafas, bisa tahan nafas, orang masuk diving tuh bisa tahan 4 menit. Saya percaya. Tetapi dia katakan, hanya beberapa detik tanpa harapan. Kalau saudara hidup tanpa pengharapan, kelihatannya kita masih hidup, sesungguhnya kita sudah mati. Banyak orang yang kelihatannya masih hidup, tapi sudah tidak punya pengharapan. Maka hidupnya tidak ada pengharapan, dia sebetulnya sudah mati. Dilanjutkan oleh Oscar Wilde, saat tidak lagi punya keinginan, kerinduan untuk berdoa. Saat takut menghadapi penderitaan, itu artinya ada yang mati di dalam diri kita. Dan yang mati adalah apa? Pengharapan. Indah sekali ya. Tidak lagi punya kerinduan, keinginan untuk berdoa. Saya tanya saudara, masih punya kerinduan untuk berdoa pagi dengan anak-anak?
dengan suami, dengan istri? Masih ajar anak kita berdoa? Masih kita juga berdoa? Atau kita sudah tidak lagi ada keinginan? Enggak ada lagi keinginan Pak, enggak ada lagi kerinduan. Berarti saudara, pengharapan saudara sudah sedang mati. Mari kita koreksi hati kita. Saya sangat setuju dengan bagian ini. Betapa pentingnya kita berpengharapan. Kalau kita tidak punya pengharapan, bagaimana kita bisa menanti dengan sabar? Kalau Tuhan Yesus Kristus datang, bagaimana kita sudah siap? Tapi kalau kita punya pengharapan yang teguh, seperti sauh kata kitab Ibrani, yang jangkar ditaruh supaya kapal ini tidak terombang-ambing bingung. Orang punya pengharapan, dia tahu. Dia rela berkorban, dia bahkan siap mati bagi Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang pertama, akan terlihat. Siap sedia saudara, siap sedia saya. Yang kedua, akan kelihatan dari apa? Dari ketaatannya. Semakin seorang taat, semakin kelihatan dia memang sudah siap sedia. Tapi semakin dia iya kiri kanan mau boleh enggak boleh terserah, ini menunjukkan orang ini memang belum ada kesiapan menyambut Sang Tuhan. Fanny Crosby meninggal di usia 94 tahun 1915. Dia tulis 8.000 him dalam keadaan tunanetra, dia tidak bisa melihat dari sejak kecil ada masalah. Saya pernah sampaikan di sini. Tapi ketika saya memperhatikan lagunya Blessed Assurance, jaminan pasti di bait pertama, Fanny menyatakan, aku tahu bahwa aku sudah dilahirbarukan. Kristus sudah memberikan keselamatan kepadaku, maka aku akan bersama-sama dengan Dia. Sekarang di dunia ini, aku mencicipi, dia katakan, what a foretaste of glory divine. Sebuah cicipan akan kemuliaan sorga. Aku sudah cicipi, sudah aku rasakan sekarang ketika aku menjadi milik Kristus. Ini kata seorang tunanetra, Fanny Crosby. Menunggu mau berjumpa Tuhan dalam keadaan buta. Ini ada seorang juga dari Yayasan Tunanetra yang sering kasih informasi ke saya. Dulu berapa kali kita pergi ke sana, saya kadang-kadang pikir, dulu teman saya seorang tunanetra, dia bilang, kalau kamu mau jadi seperti saya, mau mencicipi apa artinya menjadi seorang tunanetra, gampang, dia bilang, teman saya nih. Saya sering jemput dia, kamu matiin lampu semua, kamu tutup, terus kamu jalan. Jalan kemana? Ya kamu pergi ke dapur, kamu masak, kamu pergi ke kamar mandi, kamu lakukan semua kegiatan di rumah, tapi semua lampu dimatikan, kamu tutup mata kamu. Itulah saya, dia bilang. Waduh, saya pernah coba, susah loh, susah. Jadi waktu saya ketemu dia, saya lebih punya passion, saya lebih perhatiin, oh iya ya, kesulitan-kesulitan dia. Ini Fanny Crosby, kalau kita nunggu setahun, 2 tahun, 5 tahun, atau sampai 20 tahun gampang. Sampai 94 tahun saudara baru meninggal. Dia bilang dia mau ketemu Tuhannya, tapi kesabarannya sampai 94. Fanny Crosby baru menghembuskan nafas terakhir. Lebih dari 8.000 lagu kidung pujian. Maka dikatakan di ayat kedua sangat memberkati sekali. Dia katakan perfect submissions, perfect delight. Kalau ada ketundukan, kembali lagi dia katakan, ketika aku menanti berjumpa dengan Tuhan, ada orang mau operasi dokter mata, operasi mata Fanny, enggak. Aku nanti mau lihat, pertama kali aku mau lihat adalah Kristus Tuhanku. Maka aku tunggu perjumpaan dengan Kristus. Dia tunggu sampai 94, dalam penantiannya itu dia tunduk total kepada Kristus. Di bait yang ketiga juga dikatakan, perfect submission, all is at rest. Kalau kita punya ketundukan, Fanny berkata, maka kita bisa rest. Banyak orang udah di atas tempat tidur, udah waktunya tidur, nggak bisa rest dia. Badannya sih di situ, tapi pikirannya lagi ada di proyek, pikirannya lagi ada di tempat lain, di anak, di cucu, di mana-mana. Tapi badannya ada di ranjang. Jadi antara badan sama pikiran, sama hati, sama perasaan bisa pisah-pisah itu. Tapi Fanny berkata, ketika ada ketundukan total, maka all is at rest. Semua rest. Inilah yang menjadi pergumulan saudara. Itu sebabnya watching and waiting, looking above. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting,
looking above. Ketika kita watch, berjaga-jaga, terus kita wait sampai 94 tahun, looking above, terus memandang ke atas, filled with His goodness, lost in His love. Kita diisi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan di masa penantian kita, sampai kita terus boleh menikmati kasih anugerah Tuhan. Dan yang terakhir saudara, kalau saudara dan saya memang sudah berjaga-jaga, kita sudah siap sedia, kita ready, kita sudah siap Tuhan, maka kita akan hidup yang terakhir di dalam kesucian. Amin saudara. Pernah lihat pengantin perempuan menyambut pengantin wanita, masih belum mandi, masih belum keramas. Wah, pengantin udah mau datang. Dulu saya jemput istri saya waktu menikah di sini Cakung Taman Modern. Saya lihat istri saya sudah siap menang. Panas ini, pakai kipas angin. Tapi gue tetap sabar. Nggak ada, lama bener pengantin datang. Udahlah gue mandi dulu, gue keramas dulu lah. Berenang dulu, main bola dulu. Nggak ada pengantin yang kayak begitu. Artinya apa saudara? Kesiapan itu menanti mempelai pria datang, kesiapsiagaan. Ini membuktikan seorang ke dalam pengertian rohani yang hidup di dalam kesucian. Dia nggak mau sembarangan. Dia nggak mau hidup sembarangan. Kenapa? Aku sedang menantikan perjumpaan dengan Tuhan. Sambil aku bertanggung jawab, urus bisnis aku, urus kuliah aku, uruskan ini, urus itu. Semua aku kerjakan, tapi yang utama aku sedang menantikan Sang Tuhan. Jangan sampai kalau Dia datang, aku tidak bersiap sedia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kita hari ini. Hamba yang berjaga-jaga, jadilah hamba yang berjaga-jaga. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami diingatkan di dalam perikop Lukas 12. Engkaulah Tuhan itu sendiri. Kamilah hamba. Tuhan, tolonglah kami. Firman-Mu sudah diberitakan, kami tahu. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus, hamba-Mu dan setiap pendengar, setiap jemaat Tuhan bisa melakukan bagian ini. Banyak hal yang menjadi pergumulan, yang orang lain mungkin tidak tahu bahwa kami sedang mengalami kesulitan, kesukaran dan penyakit. Tapi ketika kami memandang terus ke atas seperti Fanny Crosby, Tuhan, kasih dan anugerah-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Sehingga kami diberikan kekuatan, kebaikan-kebaikan-Mu terus kami alami. Kami tahu mana yang sementara, mana yang kekal. Kami tahu yang mana harus jadi tuan dan yang mana harus jadi hamba. Kami tidak terbalik-balik sehingga kacau pikiran kami. Tuhan, tolonglah hamba-Mu, tolonglah jemaat-Mu setiap kami. Tidak percuma Tuhan menyampaikan perumpamaan ini kepada para pendengar pada waktu itu, para murid, orang-orang di sekitar-Mu, dan hari ini. Biarlah Engkau terus mengoreksi kami, biar kami semakin hidup takut akan Tuhan. Tolong setiap jemaat-Mu, meteraikan firman-Mu menjadi kebenaran dalam hati kami, dan kami semakin hidup bersiap sedia, berjaga-jaga. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.